Di dunia modifikasi mobil, banyak tuner di dunia ini yang sudah membuktikan kehebatannya. Mau itu di ajang balap motorsport ataupun dari hasil modifikasi mobilnya yang sangat kontroversi. Dan tuner-tuner tersebut biasanya akan memodifikasi mobil dari pabrikan mobil negara asalnya. Seperti tuner asal pabrikan Jepang yang sangat terkenal yaitu Mugen, Gazoo, ataupun Nismo. Lalu untuk tuner-tuner mobil Eropa, khususnya di mobil hypercar ataupun mobil mewah, biasanya nama Mansory dan Hamman Motorsport akan selalu menjadi tuner yang selalu diingat oleh kebanyakan orang. Dan untuk di kelas mobil produksi Jerman yang dijual ke pasar dunia, nama tuner Brabus ataupun Ruf akan selalu menjadi nama tuner yang didamba-dambakan. Tapi dari beberapa nama tuner yang ada di dunia ini, ada nama satu tuner asal Jerman yang dikenal memiliki aliran modifikasi khusus untuk mobil Porsche, sampai-sampai tuner ini memiliki julukan ilmuwan gila karena kontroversi karya modifikasi mobil miliknya. Dan nama tuner itu adalah Gembala, yang dikenal sebagai pionir pengubah Porsche menjadi karya yang tidak biasa dan inovatif. Jadi pada tahun 1970-an, Uwe Gumbala adalah seorang mekanik dan pengusaha muda asal Leonberg, Jerman yang punya ambisi besar untuk membuat mobil Jerman jadi lebih unik, lebih cepat, dan tampil beda dari mobil standar pabrikannya. Dan karena ambisinya itu, akhirnya pada tahun 1981 dia mendirikan Gembala Automobile Technik. Kemudian pada awalnya fokus utama bengkel ini waktu itu adalah memodifikasi mobil dengan merek Porsche, terutama model legendaris seperti Porsche 911. Yang mana Porsche 911 ini adalah mobil yang sudah terlihat sangat menarik dan juga kenceng. Tapi di mata Gembala, mobil ini masih berpotensi untuk menjadi lebih ikonik dan juga bisa menjadi lebih kencang jika sudah dituning. Kemudian di era 80-an, Gembala langsung memamerkan mobil hasil modifikasinya, dan hasil dari modifikasi Gembala ini bisa dibilang out of this world pada saat itu. Karena dia bukan cuma ubah mesin atau pasang body kit di mobil Porsche, tapi Gembala benar-benar mengubah konsep mobil Porsche itu sendiri dan memberi nama Gembala Avalanche yang berbasis dari Porsche 911 Turbo 930. Kemudian pada saat mobil ini dipamerkan ke publik, mobil ini juga menjadi sumber perhatian masyarakat pada saat itu. Karena selain mobil ini dituning menjadi lebih cepat, dari sektor keseluruhan bodi mobil ini juga dirubah seperti mobil fiksi ilmiah di film Hollywood, yang mana Gembala memodifikasi mobil ini dengan cara memberikan body kit yang lebih lebar, spoiler yang tinggi, dan interiornya yang dipenuhi dengan TV. Lalu ditambah sistem audio canggih dan juga kulit mewah melapisi bagian interior dari mobil Gembala Avalanche ini. Dan di era 80-an, modifikasi mobil ini adalah hal yang sangat baru dan tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang pada saat itu. Dan berkat hal inilah membuat nama Gembala menjadi sangat terkenal dan mulai diberitakan ke seluruh negara Jerman. Bahkan saking viralnya diberitakan kalau mobil Gembala Avalanche yang memiliki desain futuristik ini bisa menghabiskan biaya sampai dengan $700.000 Amerika. Dan hal itu membuat banyaknya orang yang mengecap kalau pelanggan dari tuner Gembala ini adalah orang-orang yang super kaya dan ingin tampil beda. Lalu kemudian setelah Gembala Avalanche 911 Turbo ini selalu diberitakan ke publik dan juga diberitakan ke seluruh dunia, bisa dibilang era 80-an dan 90-an adalah masa keemasan dari tuner Gembala ini. Karena pada era tersebut, tuner Gembala langsung dikenal di seluruh dunia sebagai tuner paling nyentrik, eksperimental, dan juga mahal. Bahkan beberapa selebritas dunia punya koleksi dari mobil modifikasi Gembala, seperti contohnya Michael Jackson dengan mobil Carrera 1984 yang sudah dimodifikasi oleh tuner Gembala. Tapi walaupun sudah sangat terkenal dan mulai diminati oleh artis papan atas, Gembala tidak merasa puas dan mencoba mengeluarkan hal-hal yang baru lagi untuk pasar modifikasi mobil yang ada di dunia, yang mana Gembala juga mengeluarkan ikon mobil barunya yang bernama Gembala Cyrus dari versi Porsche Cabriolet dengan bentuk bodi yang futuristik. Dan Gembala juga memamerkan mobil Gembala Mirage tahun 1988 dengan versi ekstrim dari Porsche 911 yang bisa tembus sampai dengan kecepatan 330 km per jam. Dan semenjak itu, kesan eksklusif tuner Gembala ini makin kuat karena produksi mobil yang dibuatnya itu sangat terbatas. Dengan setiap mobil dibangun yang dibuat di bengkel ini akan menggunakan keahlian tangan langsung, yang menghasilkan karya seni modifikasi mobil nggak ada yang benar-benar sama antara satu dengan yang lainnya. Tapi sayangnya walaupun nama Gembala ini sudah semakin dikenal ke seluruh dunia, sayangnya nggak semua orang suka dengan karya seni modifikasi dari Gembala ini. Karena banyak yang menganggap kalau Porsche yang dimodifikasi oleh tuner Gembala ini malah merusak kesucian dari desain Porsche itu sendiri. Dan membuat banyak yang bilang kalau Porsche hasil modifikasi Gembala ini sangat berlebihan dan juga memaksakan terlihat sporty ataupun futuristik dengan tambahan body kit ataupun spoiler besar di mobilnya. Di sisi lain, Uwe Gembala sebagai ownernya juga sering dikaitkan dengan dunia gelap bisnis otomotif.
karena klien-kliennya banyak yang berasal dari kalangan misterius, mulai dari pengusaha minyak, raja kasino, sampai kolektor Timur Tengah yang nggak mau identitasnya diketahui. Dan mulai semenjak itu, mulai banyak isu-isu yang kurang baik tentang tuner yang bernama Gembala ini di kalangan pecinta otomotif yang ada di dunia. Sayangnya, karena isu yang kurang baik tentang Gembala ini semakin menyebar luas, pada tahun 2000-an awal, nama tuner Gembala sudah mulai kehilangan pamor di pasaran. Selain itu, tren pasar otomotif di era itu juga sudah mulai berubah dan bergeser menjadi ke arah tuning performa modern yang lebih simpel ataupun clean look. Dan karena pergeseran tren ini, nama-nama tuner seperti Tech Art, Roof, dan juga 9FF mulai mendominasi pasar Porsche tuning di pasaran pada saat itu. Lalu karena perpindahan tren itu, Gembala dinilai sudah ketinggalan zaman karena aliran modifikasinya yang terlalu ekstrim dan juga flamboyan, dan akhirnya Gembala mencoba bertahan dengan pergeseran tren itu dengan mengeluarkan mobil Avalanche berbasis Porsche 997 tahun 2000 dengan gaya yang lebih simpel dan juga tidak terlalu mencolok. Tapi sayangnya, karena nama Gembala ini sudah dicap menjadi tuner yang ketinggalan zaman, dengan keluarnya versi terbaru Avalanche Porsche 997 yang lebih simpel, mobil itu tetap tidak bisa mendongkrak nama Gembala lagi menjadi tuner yang diminati lagi. Kemudian masalah lain datang dari keuangan perusahaan, dan Uwe Gembala terjerat utang yang mengakibatkan kehilangan banyak investor. Dan di tengah kondisi yang mulai goyah ini, Uwe Gembala mencari jalan keluar ke arah jalan yang salah. Jadi pada bulan Februari tahun 2010, Uwe Gembala tiba-tiba pergi ke Johannesburg, Afrika Selatan dengan alasan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan seseorang pengusaha otomotif kaya asal Afrika Selatan untuk membuka cabang bengkel Gembala di Afrika Selatan. Namun setelah Uwe Gembala tiba di Afrika Selatan, Uwe Gembala langsung menghilang dan tidak ada kabar sama sekali tentang keberadaan dirinya. Lalu beberapa hari kemudian, keluarga Gembala menerima telepon misterius yang meminta tebusan sebesar 1 juta euro untuk membebaskan Uwe Gembala secara hidup-hidup. Lalu polisi Jerman dan juga Afrika Selatan langsung curiga kalau kasus Uwe Gembala hilang ini adalah kasus penipuan dan juga penculikan. Dan akhirnya penyelidikan pun dimulai untuk mencari tuner yang bernama Uwe Gembala ini yang menghilang di Afrika Selatan. Tapi sayangnya penyelidikan ini nggak membuahkan hasil secara cepat, yang mana beberapa bulan berlalu tanpa ditemukan titik terang tentang keberadaan Uwe Gembala. Akhirnya pada Oktober tahun 2010, tepatnya 7 bulan setelah Uwe Gembala dinyatakan hilang, polisi menemukan mayat Uwe Gembala terkubur di pinggiran Pretoria dengan kondisi pala yang ditutupi kantong plastik dengan ciri khas eksekusi kriminal kelas kakap. Dan kemudian kasus ini langsung menghebohkan berita dunia pada saat itu, karena bagaimana bisa seorang tuner mobil Jerman yang terkenal di dunia tewas dengan cara brutal di Afrika Selatan. Lalu kemudian para kepolisian juga melanjutkan investigasi atas kematian Uwe Gembala ini di Afrika Selatan, dan hasil investigasi kepolisian ini menunjukkan kalau Gembala kemungkinan terlibat dalam jaringan pencucian uang internasional. Dan nama-nama besar dari dunia bisnis gelap Gembala ini muncul ke publik, termasuk seorang pengusaha yang bernama Radovan Kretschmer asal Republik Ceko, yang mana Radovan dikenal sebagai bos kejahatan terorganisir yang punya banyak bisnis palsu. Dan salah satu dugaan terbesarnya adalah kalau Gembala diminta untuk menyelundupkan uang tunai melalui mobil-mobil Porsche yang dikirim ke luar negeri, termasuk negara Afrika Selatan. Jadi karena keterlibatan Gembala dengan pencucian uang itu, bisa jadi Uwe datang ke Afrika bukan sekedar untuk bisnis modifikasi, melainkan untuk urusan uang nominal besar yang nggak bersih untuk dicuci. Tapi karena Uwe Gembala mulai menolak bekerja sama, dan hal itu mungkin membuatnya bermasalah dengan pihak-pihak yang berbahaya, dan akhirnya dia dibungkam dengan cara yang kejam oleh para pihak mafia Afrika Selatan. Setelah kematian Uwe Gembala, perusahaan Gembala sempat vakum beberapa tahun karena kejadian tersebut. Tapi pada tahun 2011, seorang pengusaha Jerman bernama Steven Korbach mengambil alih merek tersebut dan menghidupkannya kembali nama Gembala dengan visi yang baru, dengan mengubah arah perusahaan jadi lebih elegan dan berfokus pada performa tinggi, bukan sekedar tampilan ekstrim yang menjadi ciri khas modifikasi Gembala pada era 80-an dan 90-an. Dan di kepemilikan bos baru ini, Gembala langsung merilis mobil-mobil seperti Gembala Mirage GT, yang mana mobil ini berbasis dari Porsche Carrera GT dengan tenaga mesin yang bisa mencapai 670 horsepower. Dan dengan mobil Gembala Mirage GT ini, bengkel tuner Gembala pada saat ini sudah mulai bangkit dari kematiannya. Bahkan Gembala juga mengumumkan rencananya untuk membuat hypercar buatan sendiri yang sepenuhnya akan disupport dari pabrikan Porsche.